Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Mas Joker. Nah, jadi kali ini tema pembahasan saya masih di seputar dunia burung ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton semua video saya dari awal sampai dengan detik ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Semoga apa yang akan saya bahas ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga teman-teman di luar sana. Jadi berbicara masalah burung teman-teman, kita di negara Indonesia ini kan banyak sekali spesies burung yang tidak terdapat di negara-negara lain ya. Kemudian kalau kita perkecil ruang lingkupnya, di setiap pulau di Indonesia itu juga banyak sekali spesies burung ataupun subspesies yang mungkin tidak terdapat di pulau-pulau lainnya padahal masih di dalam satu negara. Nah, kali ini di belakang saya ini ada burung murai, ini peliharaan saya. Jadi saya akan membahas murai ya teman-teman. Khususnya murai asli endemik Borneo, asli habitat Kalimantan. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena sepertinya di luar sana masih ada aja teman-teman yang mungkin belum paham, belum bisa membedakan juga bagaimana murai Kalimantan. Terus apa aja murai-murai yang asli berasal dari Kalimantan itu ya, dari tanah Borneo yang memang asli endemik dari Borneo. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa murai batu yang asli endemik Kalimantan itu ada 3 asli Borneo ya teman-teman. Yang pertama adalah murai batu jenis palangka, kemudian murai batu jenis Banjar, dan juga murai batu Sabah atau murai batu yang biasa dikenal murai batu mahkota ataupun murai batu haji kepala putih gitu ya. Kita bahas yang pertama teman-teman, murai batu palangka. Ini adalah murai batu sesuai namanya ya, dia berasal dari daerah Palangka. Nah, Palangka teman-teman tahu di mana? Yaitu di Kalimantan Tengah. Nah, murai batu ini itu untuk ukuran badannya dia sebenarnya untuk semua jenis murai batu sih relatif ya, masalah ukuran badan itu dipengaruhi dari habitatnya sebenarnya, di mana dia tempat tinggalnya, faktor makanan juga itu mempengaruhi. Tapi berdasarkan teori untuk burung murai batu ini dia berukuran sedang sampai dengan ke ukuran besar, dan juga dia posturnya itu panjang, postur badannya. Kemudian untuk warna dadanya itu coklat pekat, coklat kemerahan gitu ya, dia lebih gelap warnanya, lebih pekat. Dan untuk ekor, ini ekor ya relatif dengan burung-burung lain mungkin kurang lebih sama, cuma ada batasan maksimal yang bisa dicapai oleh burung ini, yaitu antara 15 sampai dengan 18 cm teman-teman, untuk ekornya aja gitu ya. Terus untuk kaki juga dia berwarna coklat kehitaman, terus merah kecoklatan juga ada, merah kekuningan juga ada teman-teman, bahkan mungkin semi-semi putih itu juga ada, dia bermacam-macam warna kakinya gitu. Terus untuk masalah kicauannya juga sama ya teman-teman dengan burung-burung lain ya, cuma yang membedakan di sini adalah kalau menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya, jadi untuk murai batu palangka ini dia lebih kelihatan powerful kalau dia ngeluarin isian yang sifatnya itu suara burung yang ngebas gitu ya, yang suaranya itu besar bukan yang melengking gitu. Jadi contoh misalnya kapas tembak, tengkai bluto, ataupun kenari masuk ya gitu. Dan untuk gaya mainnya teman-teman, murai batu palangka ini nggak bisa dijadikan acuan ya teman-teman, hanya bisa dibuat gambaran aja buat teman-teman karena saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi burung murai batu palangka ini dia kalau nembak itu bisa agak panjang tuh durasinya. Nembak untuk satu jenis volume, satu jenis suara burung ya, itu bisa agak panjang. Dan dia nggak terlalu aktif gerak sana gerak sini, main cangkul ya kalau murai batu ini, main cangkul istilahnya. Jadi nggak aktif gerak sana gerak sini, pindah sana pindah sini gitu. Tapi untuk masalah volume dia kenceng banget kalau suara yang ngebas, suara yang sifatnya volumenya itu besar.
itu ini cepat menguasai kalau untuk murai batu palangka. Nah, terus yang kedua murai batu Banjar teman-teman. Sesuai namanya juga, ini didapatkan dari daerah Banjar teman-teman. Nah, Banjar ini di mana? Kaltim atau Kalsel gitu. Nah, untuk murai batu Banjar ini teman-teman, ini berasal dari daerah Kalsel ya. Jadi murai batu ini mungkin untuk semuanya itu disebut berdasarkan asal mulanya ditemukan itu. Jadi untuk murai batu Banjar ini yang membedakan dari murai batu palangka adalah dia warna dadanya teman-teman. Dia warna dadanya itu lebih cerah, bahkan merahnya merah coklatnya coklat cerah atau merah cerah, atau bahkan kadang mendekati warna kuning teman-teman untuk warna dadanya. Dan untuk ekornya dia lebih pendek ya, untuk ukuran maksimal ekornya itu lebih pendek dari murai palangka. Dia hanya bisa mencapai antara 10, 13 atau sampai 15 gitulah. Itu udah paling panjang teman-teman untuk murai batu Banjar. Dan untuk volume, untuk suara kicauan, menurut saya berdasarkan pengalaman saya juga, murai batu jenis Banjar ini dia lebih cepat masuk dan menguasai serta kelihatan benar-benar powerful kalau dia mengeluarkan isian-isian burung kecil teman-teman. Misalnya kolibri ya, kenari juga masuk sih itu, tapi untuk burung-burung kecil. Dan kalaupun nembak itu biasanya untuk satu jenis suara itu nggak sepanjang burung murai batu palangka gitu. Tapi kelebihan dari burung Banjar ini adalah dia lebih aktif di sangkar ya teman-teman. Mungkin dari segi nyangkulnya, terus berpindah tempat, itu benar-benar aktif dia. Beda dengan murai batu palangka. Kenapa? Itu ya kita nggak tahu lah kenapa bisa jadi seperti itu. Dan dia juga cepet banget nih, misal habis nembak satu jenis burung, pindah ke tembakan burung lain juga teman-teman, seperti itu. Cuma untuk satu tembakan dia nggak sepanjang burung murai batu palangka. Ini berdasarkan pengalaman saya, nggak tahu di luar sana itu gimana ya. Kita lebih berfokus cara membedain ini aja dari segi fisik aja antara murai batu palangka Banjar dengan mahkota. Oke, kita lanjut ke bagian kaki teman-teman. Bagian kaki biasanya untuk burung jenis Banjar ini dia ada juga yang warna hitam teman-teman, hitam, coklat kehitaman, kurang lebih lah dengan murai batu palangka itu ya. Yang membedakan kalau menurut saya hanya dua itu ya, ekor dengan juga warna dada. Terus kalau kita agak jeli sedikit mungkin dari suara tadi yang udah saya sebutin ya, dia lebih kelihatan powerful kalau mengeluarkan suara isian burung kecil, dan palangka suara isian yang sifatnya ngebas gitu. Nah, yang terakhir ini ada burung murai batu mahkota atau murai batu Sabah. Sesuai namanya juga teman-teman, Sabah ini adalah daerah perbatasan dekat Malaysia ya. Nah, untuk habitat asli burung ini mungkin pada dulunya ini memang banyak ditemukan di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, pertambahan zaman itu ya, burung ini kan pasti nggak hanya di situ-situ aja, berpindah tempat, atau mungkin ada orang yang pelihara kemudian lepas dan itu udah jauh dari Sabah tempatnya. Akhirnya berkembang biaklah di tempat-tempat lain gitu. Tapi memang untuk sampai saat ini murai batu ini memang banyak dijumpai di daerah perbatasan, dan juga mungkin Kalimantan Tengah mungkin ya, karena saya lihat lumayan banyak teman-teman yang posting di daerah sana, Kalimantan Tengah, untuk murai batu mahkota ini. Nah, kita ke fisiknya teman-teman. Untuk warna bulu dada dia hampir kurang lebih dengan murai batu Banjar teman-teman. Dia coklatnya nggak coklat gelap gitu ya, meskipun ada tapi hanya beberapa. Dia lebih banyaknya itu coklatnya coklat muda, coklat cerah, merah cerah, bahkan mendekati kuning. Dan ekornya ini lebih pendek dari kedua jenis burung murai batu yang sebelumnya teman-teman. Dia mungkin hanya mampu maksimalnya itu 13 cm, itu maksimalnya teman-teman. Kalaupun ada mungkin ya sangat jarang terjadi gitu. Dan yang menjadi ciri khas ini, penanda burung ini adalah warna putih di bagian kepalanya. Nah, warna putih ini bentuknya itu simetris ya teman-teman. Jadi rapi dia. Dan ini bukan blorok ya. Memang ada jenisnya tersendiri. Kalau blorok kan adalah kelainan gen ya.
sehingga dia menimbulkan bulu yang berbeda dari biasanya. Nah, kalau untuk murai batu mahkota ini memang ada jenisnya seperti itu, dan semuanya mereka tergolong ke dalam spesies yang berbeda-beda gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah lagi, kalau mungkin yang di luar Kalimantan terutama ya, di luar Borneo itu banyak teman-teman yang mungkin belum paham. Jadi murai batu Borneo itu teman-teman ada 3, dan semuanya teman-teman bisa lihat dia itu adalah murai gembung teman-teman ya, baik Palangka, Banjar ataupun mahkota itu semuanya sama-sama gembung. Tapi teman-teman harus ingat, murai batu Borneo tidak satu jenis, tapi ada 3 jenis teman-teman, dan itu harus teman-teman ingat supaya ya paling tidak menambah wawasan teman-teman lah, tahu oh ternyata murai asli Borneo ini ada 3 gitu ya. Memang di luar sana masih banyak orang yang lebih meminati murai-murai luar Borneo seperti murai Medan dan lain sebagainya, tapi tidak sedikit juga dari teman-teman penangkar yang sudah mulai mencoba mengawin silangkan antara murai Borneo dengan murai-murai luar Borneo seperti Medan, Nias gitu ya, Aceh gitu. Ya mungkin tujuannya untuk mendapatkan kombinasi dari kedua indukan ini. Kalau untuk murai Kalimantan dia kan lebih terkenalnya dia mentanya yang bagus, kemudian aktif gitu ya, nyangkul gitu. Sedangkan untuk murai, mungkin kita ambil contoh murai Medan, dia kan panjang di ekor, kemudian volumenya lebih besar. Nah tujuannya dikawin silangkan ya mungkin untuk mendapatkan perpaduan kedua jenis burung ini gitu teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan singkat dari saya mengenai 3 jenis burung murai batu asli endemik tanah Borneo ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat membantu teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya selalu dapat video update terbaru dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.